Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yolanda selaku dosen mata kuliah sosiolinguistik serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai standarisasi bahasa. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Di slide selanjutnya, saya akan membahas pengertian dari standarisasi bahasa. Baik, pada slide ini yaitu adalah latar belakang. Standarisasi bahasa merupakan sebuah upaya yang sangat penting dalam menjaga konsistensi dan keberhasilan dalam komunikasi di antara individu-individu yang menggunakan bahasa yang sama. Cair dan Agustina pada tahun 2010. Proses ini melibatkan pembuatan aturan dan pedoman yang mengatur penggunaan bahasa tertentu dalam berbagai konteks komunikasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang berbicara atau menulis dalam bahasa yang sama dapat saling memahami dengan jelas dan tidak ada kebingungan. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari standarisasi bahasa. Yang pertama yaitu ada efisiensi dan efektivitas komunikasi. Standarisasi bahasa berfungsi untuk menciptakan komunikasi yang lebih efisien dan efektif. Dengan adanya aturan dan kaidah bahasa yang baku, pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas, mudah dipahami, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman antar penutur. Yang kedua yaitu ada integrasi komunitas atau budaya. Standarisasi bahasa turut mendukung terciptanya integrasi sosial dan budaya dalam masyarakat yang multietnis seperti Indonesia. Bahasa yang distandarisasi atau bahasa nasional menjadi alat pemersatu, memperkuat rasa kebangsaan, dan mempererat hubungan antar kelompok masyarakat. Dan yang ketiga yaitu perkembangan bahasa nasional. Dengan adanya standarisasi, bahasa nasional dapat berkembang secara sistematis. Jadi, bahasa menjadi lebih siap untuk digunakan berbagai bidang, seperti yang pertama pendidikan, media, hukum, dan teknologi. Hal ini juga mendorong perluasan kosakata serta pemantapan identitas bahasa tersebut dalam kancah nasional dan global. Lalu di slide ini, saya akan membahas tentang landasan standarisasi, yaitu ada 4 landasan. Yang pertama ada kekuasaan. Landasan kekuasaan ini berarti standarisasi bahasa dilakukan atas dasar otoritas atau wewenangan dari lembaga resmi, seperti pemerintah atau badan bahasa. Lembaga tersebut memiliki hak untuk menetapkan aturan kebahasaan yang berlaku secara nasional demi kepentingan bersama. Lalu yang kedua ada kebebasan berkreasi atau menulis. Landasan ini menunjukkan bahwa walaupun ada bahasa baku, individu tetap memiliki ruang untuk mengekspresikan diri melalui tulisan atau lisan. Standarisasi ini tidak membatasi kreativitas, tetapi menjadi pedoman agar karya tetap dapat dipahami oleh halayak luas. Yang ketiga ada logis. Standarisasi harus memiliki dasar yang logis. Artinya, aturan kebahasaan ditetapkan masuk akal, konsisten, dan dapat diterapkan secara praktis oleh masyarakat. Logikanya ini mencakup struktur tata bahasa, ejaan, dan penggunaan kosakata yang sistematis. Lalu yang terakhir ada bahasa digunakan sudah populer. Landasan ini berarti bahwa unsur bahasa yang distandarisasi sebaiknya berasal dari bentuk bahasa yang sudah umum atau populer digunakan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk masyarakat lebih mudah memahami, menerima, dan menerapkan standar yang ditetapkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahasa baku. Di dalam Sociolinguistic A Critical Survey of Theory and Application, Littmar, pada tahun 1976, halaman 8 berpengertian bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa dari suatu masyarakat bahasa yang disahkan sebagai norma keharusan bagi pergaulan sosial atas dasar kepentingan dari pihak-pihak dominan di dalam masyarakat itu. Baik, pada slide ini yaitu 3 aspek yang terdapat dalam konsep bahasa baku. Yang pertama yaitu ada kodifikasi. Kodifikasi ini adalah proses pembakuan bentuk-bentuk bahasa melalui penyusunan aturan yang sistematis, contohnya seperti tata bahasa, ejaan, kamus, dan pedoman penggunaan bahasa. Tujuan utamanya adalah menciptakan standar yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat luas dalam berbahasa secara benar dan konsisten. Lalu yang kedua ada keberterimaan. Keberterimaan ini merujuk pada sejauh mana bentuk-bentuk bahasa baku
diterima, dan digunakan oleh masyarakat penutur. Bahasa baku akan efektif jika penggunaannya mendapat pengakuan dan digunakan secara luas dalam berbagai situasi formal, contohnya seperti pendidikan, pemerintahan, dan media massa. Lalu yang ketiga, difungsikan atau dipakai. Aspek ini menekankan bahwa bahasa baku harus benar-benar digunakan dalam praktek sosial. Bahasa baku tidak hanya berhenti pada tataran teori atau aturan, tetapi harus difungsikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks resmi, contohnya seperti dokumen negara, pembelajaran, dan komunikasi antar wilayah. Lalu pada slide ini saya akan membahas bahasa non-baku. Suharyanto pada tahun 1981 halaman 23 memberikan pengertian bahwa bahasa non-standar atau bahasa tidak baku adalah salah satu variasi bahasa yang tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa tidak resmi. Lalu pada slide ini saya akan menjelaskan ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Yang pertama itu bentuk kata yang berawalan me dan ber. Bahasa baku ini menggunakan imbuhan secara tepat sesuai keadaan morfologi. Awalan me dan ber merupakan bentuk baku dalam pembentukan verba atau kata kerja. Contohnya dari kata menulis, dari kata dasar tulis, dan berjalan dari kata dasar jalan. Yang kedua yaitu ada fungsi gramatikal. Bahasa baku merupakan kata dalam fungsi gramatikalnya secara tepat, seperti subjek, predikat, objek, keterangan, atau SPOK. Penggunaan fungsi gramatikal yang tepat mencerminkan kemampuan penutur dalam berkomunikasi dengan jelas dan sesuai dengan norma kebahasaan, terutama dalam komunikasi lintas sosial. Contohnya, siswa itu membaca buku di perpustakaan. Siswa itu sebagai subjeknya, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, dan keterangan itu adalah perpustakaan. Lalu yang ketiga itu ada struktur kalimat baik tunggal maupun majemuk. Kalimat baku dapat berbentuk kalimat tunggal atau satu klausa, atau kalimat majemuk lebih dari satu klausa, yang tersusun rapi dan logis. Contohnya, kalimat tunggal yaitu dia sedang belajar. Kalau kalimat majemuk, yaitu dia sedang belajar karena besok ujian. Yang keempat yaitu ada bentuk kata ulang atau reduplikasi. Dalam bahasa baku, kata ulang digunakan sesuai fungsi semantiknya atau maknanya, seperti untuk menyatakan jamak atau intensitas. Penggunaan reduplikasi yang tepat mencerminkan kepatuhan terhadap kaidah bahasa formal yang penting dalam interaksi resmi dan komunikasi antar lembaga. Contohnya, anak-anak bermain di halaman. Ini termasuk dalam kata jamak. Lalu yang kedua adalah pelan-pelan saat nyetir. Ini termasuk dalam intensitas. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan konteks pemakaian bahasa Indonesia baku. Yang pertama, dalam komunikasi resmi. Dalam ranah institusional seperti pemerintahan, pendidikan, dan administrasi, bahasa baku digunakan untuk menegaskan kejelasan dan otoritas pesan. Hal ini berkaitan dengan norma sosial yang menuntut keteraturan dalam komunikasi antar lembaga. Bahasa baku berfungsi sebagai simbol status dan legitimasi institusi. Contohnya, dengan hormat, kami menggunakan Bapak atau Ibu untuk menghadiri rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada titik-titik. Lalu yang kedua ada dalam wacana teknis. Pada konteks keilmuan atau teknis seperti dalam laporan penelitian, artikel ilmiah, atau petunjuk teknis, penggunaan bahasa baku mencerminkan sikap objektif, ilmiah, dan sistematis. Hal ini termasuk dalam register khusus, yakni penggunaan bahasa yang disesuaikan dalam bidang dan tujuan tertentu. Contohnya, proses fotosintesis terjadi melalui serangkaian reaksi kimia di dalam kloroplas. Yang ketiga yaitu pembicaraan di depan umum. Berbicara di hadapan publik seperti pidato, ceramah, atau presentasi menuntut penggunaan bahasa baku agar audiens dari latar sosial berbeda dapat memahami pesan dengan baik. Bahasa baku di sini berfungsi sebagai bahasa representatif untuk menunjukkan kredibilitas dan sosial penutur. Contohnya, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan demi kesehatan bersama. Lalu yang keempat, ada pembicaraan dengan orang yang dihormati. Dalam hubungan vertikal,
Misalnya antara murid dengan guru atau bawahan dengan atasan, bahasa baku digunakan sebagai bentuk penghormatan dan kesopanan. Dalam analisis sosiolinguistik, hal ini berkaitan dengan penggunaan varietas tinggi atau high variety yang menunjukkan jarak sosial dan relasi kekuasaan. Contohnya, maaf Pak, apakah saya boleh mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah Bapak sampaikan? Lalu kesimpulan dari materi saya hari ini adalah standarisasi bahasa merupakan proses penting dalam menyatukan dan mengatur penggunaan bahasa agar tercapai keteraturan, kejelasan, dan keseragaman dalam komunikasi, khususnya di ranah formal. Proses ini melibatkan penetapan pedoman dan aturan bahasa yang disepakati sehingga komunikasi menjadi lebih efisien dan efektif. Fungsi utama standarisasi bahasa meliputi integrasi budaya, perkembangan bahasa nasional, serta pemeliharaan komunikasi yang jelas antar anggota masyarakat. Bahasa baku sebagai hasil dari standarisasi ditandai dengan kodifikasi, keberterimaan, dan pemakaian yang meluas dan dalam konteks resmi seperti pendidikan, pemerintahan, dan media massa. Sebaliknya, bahasa non-baku tetap memiliki fungsi tersendiri dalam komunikasi tidak resmi. Oleh karena itu, standarisasi bahasa berperan strategis dalam menjaga kesatuan bahasa Indonesia di tengah keberagaman sosial dan budaya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita bersama dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penggunaan bahasa secara tepat dan sesuai konteks, khususnya dalam hal standarisasi bahasa. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan pertanyaan dari Ibu serta teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.